disampaikan di acara ini, Mas? Terkait dengan acara ini kita akan menyampaikan terkait web yang dikembangkan dengan Pak Lili Wahyudi, yaitu EasyPad, di mana ini adalah tools web kolaborasi riset untuk kalangan mahasiswa, ya gunanya itu untuk kolaborasi antar peneliti perguruan tinggi, di mana kami itu fokusnya untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah baik itu skripsi, tesis dan juga disertasi agar mudah. Ya, tools ini terintegrasi dengan AI, berbagai macam AI yang sudah disinkron, yang akan otomatis membantu kita itu menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan proses yang cepat dan baik itu dari proses pencarian ide, mengekstraksi, serta membangun model, melakukan survei, analisis data, interpretasi data, dan juga auto manuskrip. Kira-kira kegunaan EasyPad seperti itu. Kalau satu klik. Ya, dengan semuanya hanya tinggal satu klik ya, di berbagai macam script, coding dan lain-lain terkait dengan analisis itu semua udah dikemas dengan tombol satu klik running, itu udah selesai langsung menggunakan EasyPad. Jadi kami ini adalah salah satu web yang di custom ya dengan berbagai macam alat yang sudah terintegrasi sesuai dengan standar penulisan seperti Cimago, Scopus dari rentang Q1, Q2, Q3 sampai dengan Q4 itu semua udah terintegrasi. Jadi database kami itu mencakup berbagai macam teks atau full PDF dari artikel baik jurnal bereputasi dari Scopus Q1, Q2, Q3, Q4 ada di sana. Jadi itu mempermudah bagi peneliti, mahasiswa dan juga dosen untuk melakukan pencarian database itu menggunakan EasyPad seperti itu. Jadi total ada sekarang itu ada 395.000 kurang lebih artikel yang sudah tersimpan di database kami. Itu ada dalam bentuk aplikasi Android, ada nggak? Tidak di dalam aplikasi Android, Pak. Jadi itu dalam web yang kita bisa buka di laptop. Jadi memang kita harus menggunakan laptop untuk mengakses EasyPad tersebut. Untuk artinya apakah ke depan akan dibikin aplikasi di Android atau iOS? Kemungkinan besar masih belum terpikir ya Pak, tapi ini merupakan ide yang sangat baik. Mungkin kalau untuk survei itu biar lebih gampang dilihat dan juga dipantau untuk kolaborasi, mungkin kedepannya akan bisa diakses di handphone seperti itu. Ini lebih memudahkan ke pengguna atau gimana ini? Ini lebih mudah untuk pengguna ya Pak. Jadi kita mengantisipasi di mana permasalahan-permasalahan baik dari mahasiswa, dosen dan juga peneliti itu kan menulis butuh waktu. Butuh waktu yang sangat panjang ya, untuk menyelesaikan salah satu tugas syarat lulus, skripsi, tesis ataupun disertasi ataupun karya tulis ilmiah, itu memakan waktu. Tapi dengan menggunakan EasyPad dalam waktu 2 jam itu selesai Pak. Nah, jadi EasyPad itu sangat-sangat membantu ya, karena kita hal teknis yang dilakukan seperti menganalisis data, mencari ide, membangun model itu sudah dilakukan dengan akan dilakukan di EasyPad dengan cara yang sangat-sangat mudah dan simple gitu. Itu nanti hasilnya udah hasil tinggal cetak atau masih harus diolah lagi tuh? Itu udah drafting artikel. Udah drafting ya. Jadi baru-baru bukan, ini bukan kemudian udah jadi tinggal cetak gitu. Oh bukan, ini bentuk artikel karya tulis ilmiah yang sesuai dengan standar dari Scopus ya. Baru-baru ini kami lolos di jurnal bereputasi di Q1 menggunakan aplikasi EasyPad. Nah, jadi EasyPad ini terintegrasi dengan web service AI ya, baik dari DeepSeek, Gemini, ChatGPT, Quinn dan lain-lain. Berbagai macam AI itu kami sinkronkan ke sana. Seperti itu. Mas, apresiasinya dengan Yasmi inisiasi acara ini Mas. Sangat-sangat luar biasa ya Pak, karena berbagai macam kalangan, baik tadi saya juga tanya ini backgroundnya dari mana saja peserta, baik itu rupanya ada mahasiswa, ada yang lagi S1, S2 dan juga S3, serta ada dari guru baik itu SD, SMA, bahkan guru TK juga ada. Itu sangat-sangat saya apresiasi, karena dengan adanya EasyPad ini sangat membantu sekali untuk teman-teman di sini, khususnya yang lagi kuliah ataupun lagi melanjutkan studi untuk menyelesaikan studinya. Khususnya kan studi sekarang perlu outputnya itu karya tulis ilmiah seperti itu, perlu publikasi lah intinya.
Jadi dengan EasyPad bukan hanya menyelesaikan dengan cepat, tapi kita bisa produktif untuk menulis seperti itu. Iya Mas, untuk akses EasyPad itu gratis atau gimana? Jadi ada dua tipe, pertama itu gratis free, tapi mempunyai akses yang terbatas. Yang kedua itu berlisensi. Berlisensi ini dalam arti itu kita membayar lisensi untuk membeli pulsa AI. Jadi kalau nggak ada pulsa AI kita nggak bisa gunakan auto reporting tadi. Jadi yang secara otomatis itu nggak bisa dilakukan. Ya. Jadi perlunya top up untuk membeli pulsa AI seperti itu. Makasih ya Mas Ronaldo. Kalau Mas Ronaldo sebagai apa Mas? Kalau saya ini sebagai co-founder dari EasyPad dan saya juga direktur dari EasyPad Research Academy. Jadi memang saya salah satu pengembang dan juga instruktur dari EasyPad. Jadi kami itu dari berbagai kampus, kami sering kemana-mana Pak. Gitu. Jadi saya sudah ngisi beberapa kampus di Indonesia. Baru bulan lalu saya ke Universitas Terbuka di Jakarta, habis itu saya juga ngisi ke Undip, ke Brawijaya, Malang, Universitas Ahmad Dahlan Jogja, dan beberapa kawan-kawan ke Sanata Dharma, ke Universitas Islam Indonesia UII, bahkan ke UMY juga beberapa udah calling, tapi saya belum sempat ke sana. Jadi memang setiap minggu ini kami dalam 3-4 bulan ini kami selalu ke kampus-kampus untuk memperkenalkan EasyPad seperti itu Pak. Nama lengkapnya Mas? Nama saya Ronaldo Yolanda Putra. Ya, terima kasih Mas. Pak.